Hai semua, perkenalkan nama saya Erika Besti dari kelas 12 IPA 2. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan dalam sebuah novel. Sebenarnya, kaidah kebahasaan dalam sebuah novel itu ada banyak. Namun, pada kesempatan kali ini, kita hanya akan membahas dua saja. Yang pertama adalah majas, dan yang kedua adalah pencitraan. Beberapa bagian majas yang akan kita bahas adalah majas perbandingan, pertentangan, penegasan, juga sindiran. Sedangkan yang kedua pada bagian pencitraan, kita akan membahas 7 bagian citraan. Ada penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, gerak, pencacapan, juga pemikiran. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu mengenai majas dalam novel. Majas sendiri juga terdiri dari beberapa bagian. Majas perbandingan juga terdiri dari banyak sekali majas. Namun, kita akan membahas beberapa saja yang lumrah ataupun sering muncul dalam karya sastra, baik itu novel, film, puisi, ataupun cerpen. Nah, yang pertama yaitu majas perbandingan, bagiannya itu majas personifikasi. Majas personifikasi menggantikan fungsi benda mati menjadi dapat bersikap layaknya makhluk hidup. Di sini benda mati akan melakukan sesuatu yang pada umumnya hanya dilakukan oleh makhluk hidup. Contohnya, tetesan air hujan itu seakan mengajakku untuk menari bersamanya. Bagaimana mungkin tetesan air hujan mampu mengajak kita? Bagaimana dia berbicara? Sehingga kita tahu dia mengajak kita untuk menari. Itulah majas personifikasi, di mana benda mati itu, tetesan air hujan, seakan-akan bisa mengajak kita melalui kata-katanya ataupun melalui gerakan-gerakan yang dia mengajak kita. Bagaimana mungkin? Itulah fungsi majas personifikasi. Yang kedua adalah majas metafora. Majas metafora berarti meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan, tetapi dalam bentuk ungkapan. Ungkapan dalam arti bukan makna yang sebenarnya, tapi dia itu bersifat sama ataupun selaras ataupun mempunyai makna yang sama pada akhirnya nantinya. Contohnya nih, Mika menjadi bintang kelas selama ia bersekolah di SMA Santa Maria Kabanjahe. Mika di sini menjadi bintang kelas, ini artinya sama dengan Mika selalu menjadi juara kelas. Nah, namun dia menggantinya dengan bintang. Itu adalah ungkapan yang bermakna sama dengan pesan yang sebenarnya ingin ia sampaikan, yaitu menjadi juara kelas. Berikutnya adalah majas eufemisme. Eufemisme adalah gaya bahasa yang mengganti kata-kata yang dianggap kurang baik dengan padanan yang lebih halus. Berarti ini menghaluskan. Itu dalam tanda kurung dia itu menghaluskan kata-kata yang dianggap kasar. Contohnya nih, ayahnya telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Sebenarnya di sini bisa kita katakan bahwa ayahnya telah tiada, ayahnya sudah meninggal. Namun melalui majas eufemisme kita menghaluskan kata-kata meninggal menjadi kata-kata ayahnya telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Berikutnya adalah majas metonimia. Metonimia berarti menyandingkan merek atau istilah sesuatu yang merujuk pada benda umum. Nah, di sini pada umumnya merek-merek yang digunakan untuk menggantikan benda-benda umum adalah merek-merek yang sudah dikenal, seperti Honda, yaitu menggantikan menggantikan sepeda motor, menggantikan mobil seperti Pajero begitu. Nah, kita lihat contohnya. Ayo kita pergi ke kantin, aku ingin membeli segelas aqua. Kita tentu tahu bahwa aqua yang dimaksud pada kalimat ini adalah air mineral dalam kemasan. Namun, yang berbicara pada kalimat ini menggantinya dengan segelas aqua. Kita tahu aqua itu apa, jadi dia menggunakan majas metonimia. Berikutnya adalah simile. Simile berarti menggunakan kata penghubung bagaikan ataupun seperti. Namun, simile menyandingkan sebuah kegiatan dengan ungkapan. Yang tadi adalah sebuah prestasi ataupun kata-kata yang digantikan menjadi sebuah ungkapan. Yang sebelumnya itu tadi adalah pada metafora. Dia itu bersifat sama, tetapi dalam bentuk ungkapan. Namun, pada bagian simile, dia menggunakan kata penghubung. Sehingga contohnya menjadi wajahnya pagi ini seperti matahari terbit di pagi hari. Kita tahu matahari terbit ataupun sering disebut sunrise.
kita sering buat story Instagram itu dari sunrise. Kayak mana cerahnya sunrise, bagaimana indahnya sunrise yang dapat kita nikmati di pagi hari. Berarti di sini wajahnya pagi ini sangat cerah. Itulah yang dimaksud di sini. Setelah melalui majas perbandingan, kita masuk ke majas pertentangan. Majas pertentangan terbagi 3, hiperbola, litotes, dan antitesis. Yang pertama yaitu hiperbola. Majas hiperbola yaitu mengungkapkan sesuatu dengan kesan berlebihan, bahkan hampir tidak masuk akal. Tidak masuk akal maksudnya begini, seharusnya benda itu tidak mungkin begitu. Contohnya, wajahnya benar-benar mengalihkan duniaku. Contoh lainnya nih, dia berlari secepat kilat. Bagaimana mungkin seseorang bisa berlari secepat kilat? Dia di sini melebih-lebihkan sesuatu yang bahkan tidak mungkin. Nah, pada majas litotes adalah kebalikan dari hiperbola. Litotes pada umumnya mengungkapkan sesuatu yang lebih rendah dari aslinya. Sedangkan hiperbola tadi lebih tinggi, bahkan tidak mungkin dibandingkan yang sebenarnya. Namun pada litotes adalah kebalikan dari hiperbola. Litotes umumnya merendahkan daripada kenyataan sebenarnya. Contohnya, terimalah hadiah yang tidak seberapa ini. Padahal hadiah yang ia berikan mungkin saja berupa mobil, emas, ataupun rumah yang mungkin tidak kita duga nantinya. Berikutnya adalah antitesis. Anti berarti berlawanan, sehingga makna antitesis dapat kita artikan sebagai memadukan pasangan kata yang artinya bertentangan. Contohnya, lagu tersebut disukai oleh tua muda. Tua muda di sini itu berlawanan ataupun bertentangan. Contoh lainnya nih, film itu dinikmati oleh kalangan tua muda. Berarti tua dan muda itu berlawanan. Tapi kalau contoh lainnya, hidup ini penuh dengan lika-liku, itu bukan termasuk majas antitesis. Kenapa? Karena lika-liku pada kalimat tersebut itu merupakan kalimat perulangan salin suara. Setelah mempelajari majas pertentangan, kita akan mempelajari mengenai majas penegasan. Majas penegasan hanya terdiri dari 2 yang sering digunakan dalam karya sastra. Yang pertama yaitu pleonasme. Pleonasme berarti menggunakan kata-kata yang bermakna sama sehingga terkesan tidak efektif. Walaupun terkesan tidak efektif, itulah tujuan dari majas penegasan, yaitu menegaskan sesuatu hal. Contohnya nih, ia keluar dari ruangan interview itu dengan wajah kecewa dan sedih. Kecewa sudah pasti sedih. Namun dia di sini ingin menekankan, menegaskan bahwa orang itu memang benar-benar kecewa. Orang itu benar-benar sedih. Orang itu mungkin lamaran ditolak atau interviewnya gagal begitu. Berikutnya adalah majas repetisi. Repetisi berarti mengulang kata-kata yang sama. Ini umumnya dijumpai pada sebuah puisi. Kau bidadariku, kau pujaan hatiku, kaulah hidupku, kaulah ragaku. Itulah majas repetisi. Contohnya nih, contoh lainnya yang tidak terdapat pada puisi. Dia pelakunya, dia pencurinya, dia yang telah merampok rumah kami, dia yang mengakibatkan suamiku tiada. Nah, pada kalimat ini dia menegaskan bahwa kata dia itu adalah sesuatu yang sangat ingin dia ungkapkan begitu. Setelah penegasan, berikutnya adalah majas sindiran. Majas sindiran tersendiri terbagi menjadi 3, yaitu ironi, sinisme, sarkasme. Yang pertama, ironi. Ironi berarti menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta. Contohnya, bagus sekali tulisanmu, bahkan mataku sakit membacanya. Sebenarnya ia ingin mengatakan bahwa tulisanmu jelek kali gitu, tapi dia mengatakan kata-katanya itu bertentangan ataupun berkebalikan dengan fakta yang sebenarnya. Dia mengatakan bagus sekali tulisanmu, mataku sampai sakit membacanya karena bagusnya gitu. Berikutnya adalah sinisme. Sinisme berarti menyampaikan sindiran secara langsung. Berkebalikan dengan ironi yang memutarbalikkan faktanya. Sinisme itu mengutarakan sindiran itu secara langsung. Contoh, rapi sekali kamarmu hingga debu bertebaran di mana-mana. Kita tahu bahwa dia ingin mengatakan bahwa kamarnya itu kotor begitu. Namun yang paling
mengerikan adalah pada majas sarkasme. Sarkasme berarti menyampaikan sindiran secara kasar. Contoh, dia hanyalah sampah masyarakat yang selalu meresahkan warga. Sampah masyarakat, siapa yang tidak tersinggung jika ia dikatakan sebagai sampah masyarakat? Setelah mempelajari majas sindiran, berikutnya kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu pencitraan. Citraan itu sendiri terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu adalah citraan penglihatan. Citraan penglihatan berarti citraan yang ditimbulkan oleh indera penglihatan atau mata. Citraan penglihatan mampu memberi rangsangan kepada indera penglihatan sehingga hal-hal yang tidak terjadi yang tidak terlihat seolah-olah menjadi nyata. Contoh, angin berhembus menggugurkan dedaunan yang kian menguning. Dari mana kita tahu? Kita seolah-olah diberikan gambaran bahwa pada saat itu adalah musim kemarau. Angin berhembus menggugurkan daunan yang kian kering. Daunan kering karena tidak terkena hujan. Berikutnya adalah citraan pendengaran. Citraan pendengaran adalah citraan yang dihasilkan dengan menyebutkan atau menguraikan bunyi suara, seperti munculnya diksi ataupun pilihan kata sunyi, dendang, dentum, ataupun sebagainya yang berhubungan dengan suara. Contohnya nih, yang ada kini hanya sunyi sendiri. Dia bilang yang ada kini hanya sunyi, berarti dia yang mengungkapkan bahwa di sana dia hanya sendirian, tidak ada orang lain. Yang ketiga yaitu citraan perabaan ataupun yang diperoleh melalui kulit. Citraan perabaan dapat dirasakan oleh kulit. Ketika mendengar puisi, kita dapat menemukan diksi yang dapat dirasakan kulit, seperti dingin, panas, lembut, kasar, halus, dan sebagainya. Contohnya, tangannya yang lembut bagaikan sutra menggenggam tanganku kala itu. Dia bilang kalau tangannya itu lembut, berarti kita bisa membayangkan bahwa tangannya itu memang benar-benar lembut. Begitu. Yang keempat adalah citraan penciuman yang diperoleh melalui indera pembauan ataupun hidung. Dengan mendengarkan kata-kata tertentu, kita juga dapat merasakan bau-bau yang ada dalam keadaan cerita tersebut nih. Contohnya, wangi parfum yang digunakannya malam itu masih tersisa. Bagaimana mungkin kita tahu parfum itu wangi begitu? Tapi itulah yang digambarkan oleh para penyair melalui karyanya. Yang kelima adalah citraan gerak. Citraan gerak yaitu citraan yang menggambarkan sesuatu yang bergerak ataupun tidak bergerak, namun dilukiskan seolah-olah bergerak, bisa berupa benda hidup ataupun benda mati. Contohnya, tariannya yang lemah gemulai mampu membuat siapa saja jatuh hati. Tariannya itu lemah gemulai, gerakannya itu halus, lemah lembut, begitu ya. Yang keenam adalah citraan pencecapan. Citraan pencecapan yang menggunakan gambaran yang dirasakan indera pencecap atau lidah. Contohnya, kopi buatannya terlalu pahit ataupun teh buatannya terlalu manis. Itu dapat kita rasakan melalui citraan pencecapan. Berikutnya adalah citraan pemikiran. Citraan pemikiran adalah citraan yang dihasilkan oleh indera pemikiran, seolah-olah kita juga berpikir. Padahal, sebenarnya yang berpikir itu adalah tokoh di dalam cerita. Contohnya, tikus itu merenung sedih, sahabatnya kian berkurang. Mungkin sang tikus itu sedih, mungkin sahabatnya itu mungkin ditangkap orang, ataupun sudah dipanggang, begitu kan. Jadi dia sedih, merenung, meratapi nasib, bagaimana nasib saudara-saudarinya. Nah, itulah mengenai kaidah kebahasaan yang ada pada novel, yaitu majas dan pencitraan. Pada kalian kesempatan, kita akan membahas mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam sebuah karya sastra novel. Namun, pada kesempatan kali ini, saya harap kita semua dapat memahami materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam SFD. Semangat fraternitas Dina.